memang ini banyak yang bertanya, ini kalau tarawih sendirian yang jadi Bilal siapa, yang adzan siapa, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya umat Islam dan lebih khusus lagi warga Nahdien, warga NU di seluruh tanah air dan di seluruh penjuru dunia. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci di mana kita diwajibkan untuk berpuasa pada siang hari dan berbuka setelah maghrib sebagaimana syariat telah mengatur semua itu. Bersamaan dengan bulan suci Ramadan, biasanya ada banyak ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan yang mengiringi kesucian Ramadan ini. Di antaranya adalah sholat tarawih berjamaah di masjid, tadarus di masjid sehabis tarawih, buka bersama, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, akan tetapi bahwa nampaknya untuk bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba ini, ibadah-ibadah berjamaah seperti itu nampaknya tidak akan bisa kita laksanakan. Setidaknya akan sulit kita laksanakan kecuali untuk komunitas-komunitas tertentu yang diperbolehkan, yang diizinkan oleh negara, oleh pemerintah, terkait bahwa hari ini kita sedang menghadapi bersama-sama wabah corona atau COVID-19 yang tidak hanya kita saja yang mengalami, tetapi juga seluruh umat manusia di ratusan negara. Nah, oleh karena itulah negara sudah memberikan panduan, negara sudah mengeluarkan surat edaran melalui Menteri Agama. Begitu juga sejumlah ormas agama termasuk Nahdlatul Ulama, Kiai Said Akhil Siraj sebagai Ketua Umum PBNU juga sudah memberikan fatwa, sudah mengeluarkan anjuran bahwa yang pada intinya pada bulan Ramadan besok kita diperintahkan untuk sholat tarawih berjamaah tetapi di rumah masing-masing beserta keluarga inti, bukan di masjid sebagaimana mestinya. Tradisi ibadah sunnah berjamaah semacam sholat tarawih, buka bersama, tadarus bersama di masjid juga diperintahkan agar dilaksanakan di rumah saja. Bahkan sampai pada puncaknya nanti, yakni Hari Raya Idul Fitri, kita juga diperintahkan untuk tidak melaksanakannya di lapangan sebagaimana yang sudah-sudah. Nah, saudara-saudara semuanya, KBN Nusantara pada hari ini akan membahas hal tersebut secara lebih detail dengan Kiai Haji Dr. Hariri Sofwa. Beliau adalah mantan Rois Suriah, mengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, mantan Ketua Tanfidiyah PCNU Banyumas, mantan Rektor IAIN Purwokerto, dan juga hari ini menjabat sebagai Ketua MUI Kabupaten Banyumas. Nah, marilah kita simak perbincangan Kang Diin dari KBN Nusantara bersama dengan Kiai Haji Hariri Sofwa. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dengan KBN Nusantara. Salam ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Alhamdulillah para pemirsa sejagat maya, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan diberikan keberkahan. Alhamdulillah sekarang kita sedang bersama Abah kita, Abah Hariri, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Dukuh Waluh.
Sementara kita tidak berbincang-bincang tentang politik dan kekuasaan, kita akan berbicara tentang ibadah. Nah, kita langsung saja, Bah. Ya. Kita semua mohon arahan terkait pertama ini, khususnya di pesantren Darussalam ini kan pesantren Darussalam pasti dianggap sebagai keluarga inti. Ya. Karena mungkin sudah memakai istilah apa kerennya lockdown ya. Jadi orang-orang masyarakat di luar tidak punya akses keluar masuk sembarangan kecuali dengan protap medis yang sudah di Betul. itu. Nah, ini kalau di pesantren Darussalam sendiri gimana, Pak? Terima kasih. Perlu saya sampaikan, di Pondok Pesantren Darussalam ini sejak tanggal 15 Maret kemarin sampai sekarang itu kita menjadikan area isolasi. Dulu kita mengistilahkannya itu area isolasi. Jadi pintu gerbang itu kita tutup, kemudian yang masuk harus cuci tangan, harus diukur suhu badannya, kemudian ditanya dari mana dan lain sebagainya, juga harus pakai masker. Dan yang penting sekali agar masyarakat luas itu bisa memahami, di Pondok Pesantren Darussalam ini kok tetap diadakan Jumatan, tetap diadakan jamaah. Itu memang khusus hanya keluarga besar Pondok Pesantren, sama sekali tidak diikuti oleh warga masyarakat luas dan orang luar tidak bisa masuk. Oleh karena itu pesantren yang santri yang sejak itu kemudian pamit pulang, nanti baru boleh diizinkan kembali kalau kondisi sudah aman. Termasuk mulai kemarin sampai nanti tanggal 17 Ramadan, kita juga menyelenggarakan pengajian amaliyah Ramadan yang dipercepat. Biasanya penutupannya 23 Ramadan, nanti maju 17, tetapi ini baru pertengahan Sya'ban sudah kita mulai. Ini yang santri-santri yang memang tidak siap, itu pamit pulang, kemudian meskipun mereka itu minta izin untuk pulang lagi ke pondok untuk ikut ngaji, kita tidak mengizinkan karena kita khawatir kalau mereka itu sudah kontak-kontak dengan orang-orang yang kemungkinan ada apakah masuk ODP, apa masuk PDP dan lain sebagainya. Oleh karena itu di Pondok Pesantren Darussalam ini tetap diadakan Jumatan dan Jumat. Ini kan hanya seperti keluarga tapi keluarga besar. Jadi tetap kita terpelihara begitu. Jadi santri ini sudah dianggap keluarga inti, keluarga inti ya. Karena mereka tetap steril dari komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat luar. Nah, ini untuk selanjutnya, ini masyarakat sebagian banyak lah yang masih bingung tentang ini kalau terawih di rumah, terawihnya gimana, yang jadi Bilal gimana, terus kalau tadarus gimana ini dan itu ya. Ya, ini perlu sekali diberi pemahaman, terutama masyarakat awam. Ketika kita menghadapi bulan Ramadan itu kita harus memilah-milah mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang wajib itu puasa. Puasa itu kan tidak ada pengaruhnya kumpul bersama orang atau sendiri di rumah. Nah, yang menjadi masalah mungkin masalah taraweh. Nah, taraweh itu pada zaman Nabi saja tidak jamaah seperti kita berbondong-bondong ke masjid, itu baru dimulai pada zaman Khalifah Umar. Artinya boleh dan sah tarawih itu diselenggarakan di rumah, sholat sendiri atau dengan keluarga inti, dan di situ tarawih itu tidak harus berjamaah dengan masyarakat banyak seperti biasa, tidak harus. Artinya boleh di rumah. Tetapi intinya kaitannya dengan adanya virus corona ini kan bagaimana untuk memutus mata rantai agar jangan sampai orang yang sudah
masuk ODP atau PDP ini kemudian bisa menularkan kepada yang lain, atau yang lain yang masih segar bugar sehat itu kemudian nanti kena tertular oleh yang lain. Lah itu sebenarnya intinya. Nah mungkin yang dengan pertanyaan tadi yang jadi masalah adalah memang ini banyak yang bertanya, ini kalau tarawih sendirian yang jadi Bilal siapa, yang adzan siapa dan lain sebagainya. Perlu saya sampaikan, Bilal di dalam tarawih itu kan hanya untuk memudahkan. Zaman Nabi, zaman sahabat tidak ada model Bilal seperti itu. Tetapi karena sholat tarawih bagi yang 20 rakaat menghitung 2, 4, 6 dan lain sebagainya itu kan kesulitan, lalu dihitung, oh kalau 4 sahabat Abu Bakar, kalau 8 sahabat Umar, 12 sahabat Utsman, 16 sahabat Ali, kemudian 20 selesai jeda antara itu hanya untuk memudahkan penghitungan aja. Jumlah rakaat. Tanpa begitu pun sah. Nah, begitu. Terus ini Kiai, ini terkait yang sangat puncak-puncaknya ini kan hari raya Idul Fitri itu sholat Id. Iya. Nah ini gimana ini penjelasannya ini? Nanti kalau nggak sholat Id puasanya batal, atau sholat puasanya nggak jadi dapat pahala atau gimana? Yang penting kalau menurut saya mungkin kan yang penting zakatnya Kiai. Tapi ini banyak orang nanti kalau nggak sholat Id ya gimana ini puasanya gagal. Iya. Silakan Kiai. Ya, terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa sholat Idul Fitri, sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Jadi pada bulan Ramadan itu yang wajib itu adalah yang pertama adalah puasanya. Kalau sholat fardunya kan tetap di bulan Ramadan pun ya. Kemudian yang kedua adalah zakat fitrah. Jadi itu menjadi rangkaian setelah puasa, maka agar puasanya itu sah memang ada hadits, maka harus mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi kalau tarawih dan Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Namun demikian meskipun sunnah jangan kemudian dianggap karena sunnah kemudian diabaikan, itu ya jangan, tetap. Lah yang jadi masalah dalam kondisi sekarang ini, masyarakat luas itu sering mempertanyakan, kalau sholat Id tidak boleh di masjid, tidak boleh di lapangan, bagaimana sholatnya di rumah sendiri-sendiri? Maka saya sarankan silahkan sholat di rumah, kemudian berjamaah dengan keluarga inti. Apakah sholatnya itu tidak pakai khutbah? Boleh. Nah, karena memang tidak ada bisa menjadi khotib, ya tidak usah dengan khutbah. Mestinya memang rangkaian yang namanya sholat Idul Fitri, Idul Adha itu ya ada khutbah, juga ada sholatnya. Tetapi dalam kondisi seperti ini, jika memang kesulitan, ya silahkan saja, mungkin tidak menjalankan sholat Idul Fitri, mungkin yang biasanya tidak sholat duha di waktu-waktu itu diganti dengan sholat duha, dengan sholat mutlak dan sholat yang lain. Tapi bagi yang bisa, silahkan saja, mungkin satu keluarga, suami, istri, dan anak-anak sholat, ada yang menjadi khotib, saya kira bagus. Cuma memang masyarakat awam itu kan mengira bahwa Idul Fitri itu menjadi wajib. Bahkan ada orang yang selama ini tidak menjalankan sholat 5 waktu, tetapi kalau Idul Fitrinya malah wajib. Seperti wajib. Nah, itu yang kebalik itu. Ya Idul Fitri tetap penting karena itu adalah sunnah dan sangat dianjurkan. Malah kadang-kadang ada udah nggak puasa tapi ikutan lebaran itu. ini numpang namanya ya. Ikut berpegan dan lebaran gitu ya. Ya, terima kasih, ya. Pak. Ya. Semoga bermanfaat pemirsa. Yang intinya bahwa Islam sebenarnya mudah tapi tapi jangan diremehkan atau jangan dianggap mudah. Tapi bahwa intinya bahwa Islam tidak mempersulit umatnya, tidak memberikan beban terhadap umatnya. Pokoknya ibadah semampunya, sesuai dengan kondisi yang ada. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya, Pak. Kita akhiri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.